Ini kan pandemi nih. Ya. Ngapain juga kita tetap pemilihan nih? Kenapa gitu nah? Ya. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Bahkan anak saya di rumah juga nanya. Masuk boy. Oke, selamat datang di podcast Kaltara TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ketua KPU Kalimantan Utara, Bapak Suryanata Al-Islami SHI MH. Baik. Parakis dikit. Jangan. Nah, itu dia. Biar anak muda kita kada dikio bapak. Saudara lah. Ya. Saudara Surya. Jadi kalau Surya ini sebenarnya kita kenal lama sudah ya. Ya. Betul. Bukan cuman di profesional aja, dalam kehidupan pribadi pun kami ini saling mengenal. Betul. Apalagi kami sama-sama alumni Banjarmasin kan. Masih. Kalau Surya dulu di IAIN, Betul. kalau kebetulan saya di sekarang namanya ULM, ULM. dulu UNLAM. Ya kalau kami juga sudah tidak IAIN, Jadi UIN. oh iya UIN ya. UIN. Cuman zaman itu masih IAIN kan? Masih IAIN. IAIN Sultan Antasari. Pangeran Antasari. Astagfirullah. Lama di Banjar malah lupa nama pahlawannya sendiri. Nah, jadi kalau Surya ini kenalnya dulu waktu di Banjar ya. Ya. Ini termasuk orang yang salah satu zaman kita itu kan masih apa ya? Kita nih zaman-zaman reformasi kan, demo-demo reformasi. Betul, betul. Ya kan? Menjelang ya, karena 96 kan kita masuknya, reformasi 98. Nah, jadi sekedar info aja dulu, Surya ini termasuk orang yang paling dicari untuk bersilaturahmi oleh beberapa orang. Orang. Iya, orang. Dalam tanda kutip. Iya kan? Iya, betul. Cuma itu ya. Kayaknya kadang-kadang aku nih gimana ya? Zaman sekarang nih enak sebenarnya. Kalau dari sisi demokrasi ya. Mereka belum merasain zaman kita dulu. Kalau sekarang paling banter kita dibully kayaknya ya di media sosial kan. Itu yang paling parah kayaknya. Iya. Kalau sekarang, kalau dulu tuh kita betul-betul bisa hilang ya. Iya. Jadi untuk melaksanakan rapat itu kita juga harus melihat kondisi kan waktu itu. Jadi kita kalau zaman kita dulu rapatnya itu kalau aktivis biasa tengah malam. Di saat orang sudah tidur kita baru rapat kan gitu. Di saat orang lagi ramai kita masih tidur. Nah, itu dia. Cuman kalau soal rapat tengah malam kayaknya selama ketua KPU nih kayaknya rapat sampai tengah malam juga kayaknya. Bukan hanya tengah malam Bang Singam. Sampai subuh kita. Sampai subuh? Nah, jadi saya pikir apa yang sudah kita jalani waktu itu di kampus, hari ini terjadi lagi. Terjadi lagi kita yang dulu biasanya rapat sampai malam, ya malam. Ini sekarang kita lakukan lagi ketika di KPU. Jadi sudah terlatih ya ketika kuliah dulu. Nah, tapi saat ini ya posisiku ini kan masyarakat biasa nih. Ya. Ini sebenarnya banyak nih. Ini kan sebagai ketua KPU ya. Ini banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya sama aku nih. Ini kan pandemi nih. Ya. Ngapain juga kita tetap pemilihan nih? Kenapa gitu nah? Ya. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Bahkan anak saya di rumah juga nanya, "Bah, kenapa Abah harus pemilihan?" Sementara orang lihat berita itu virus. Apa nggak takut orang KPU dengan virus? Kalau ditanya takut atau tidak, tentu manusiawi kita ini juga khawatir. Ya bukan takut, ya khawatir. Dengan kondisi yang sesungguhnya kita nggak tahu kapan berakhir. Lalu pertanyaannya kenapa diteruskan? KPU ini kan lembaga hierarki nih. Kalau ditanya pendapat secara pribadi, bagaimana? Ya, keselamatan masyarakat itu menjadi paling utama. Itu dia. Itu kan gitu. Tapi kenapa kemudian KPU tetap maksa
Sebenarnya bukan KPU yang maksa. Bukan KPU, pemerintah kan pada dasarnya. Ada keputusan bersama. Keputusan bersama. Keputusan bersama yang KPU ini di provinsi dan kabupaten kota adalah lembaga hierarki. Ketika keputusan bersama yang dilakukan di tingkat pusat bahwa ini dilaksanakan, pilihannya tetap kita laksanakan. Tapi sekali lagi bukan dengan sebebas-bebasnya. Bahwa KPU itu diberikan penguatan untuk pelaksanaan itu terkait protokol kesehatan harus menjadi bagian utama. Makanya Bang Segap, saya mohon izin, saya pakai masker terus ini. Soalnya suara aku ini agak pelan. Iya. Kadang-kadang kalau pakai masker kurang kedengaran. Iya. Sudah banyak juga yang protes juga di YouTube itu kan. Iya. Nah, ini kita kalau nggak salah nih sudah ditunda kan? Iya. Sudah ditunda sekali ya? Sekali. Ditunda sekali. Bisa ceritakan nggak? Maksudnya kisahnya tuh gimana? Bisa sampai ditunda nih, awalnya kapan juga seharusnya? Ya, baik. Sesungguhnya pemilihan serentak kita 2020 ini kalau kita lihat itu harusnya kita sudah selesai pemilihan. Seharusnya. Kenapa harusnya selesai? Pelaksanaan seharusnya itu di tanggal 23 September yang lalu. Lalu karena di awal-awal tahun ya, mulai Maret, April, itu tingkat masyarakat yang terkonfirmasi positif itu semakin meningkat. Itu belum ada keputusan pemerintah terkait penundaan. Tapi KPU mengambil kebijakan sementara untuk menghentikan tahapan. Itu seingat saya mulai Maret. Maret ya? Maret. Jadi nyaris pada waktu itu hampir semua instansi dinas itu melaksanakan kegiatan WFH ya waktu itu kita ingat. Waktu itu. Termasuk kami di KPU. Kami juga sepertinya. Nah, lalu kemudian ada pertemuan di pusat. Pusat itu KPU, pemerintah, dan DPR. Akhirnya menyepakati keputusan KPU untuk melakukan penundaan terhadap beberapa tahapan itu disetujui. Lalu kemudian ada klausul bahwa kapan dilanjutkan, kita menunggu proses perkembangan lanjutan. Nah, waktu itu KPU mengajukan usulan. Ada 3 opsi. 3 opsi. 3 opsi. Pertama, opsinya bahwa pelaksanaan yang harusnya tanggal 23 September itu ditunda. Digeser. Waktu itu 23 September 23 September itu seharusnya pencoblosannya. Pencoblosan. Ya, lalu KPU menawarkan opsi A waktu itu ditunda sampai Desember. Cuma belum menyebut tanggal berapa, tapi sampai Desember. Nanti menuju Desember itu ada evaluasi lagi. Lalu kemudian ada opsi dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Iya. Opsi B itu ya. Nah, setelah itu opsi yang terakhir, opsi ke C, itu pelaksanaannya pada bulan September 2021. Yang awalnya kan September 2020. Jadi opsi ketiga September 2021. Nah, kemudian setelah pertemuan selanjutnya pemerintah dan DPR menyepakati bahwa menerima opsi yang disampaikan oleh KPU itu opsi yang pertama, opsi 1, opsi A, yaitu dilaksanakan bulan Desember, dan kemudian 2020 dan diputuskan tanggal 9 Desember. Nah, ini kan kita kan masa pandemi nih. Ya. Ini jadi pemilihan yang istimewa jadinya ya. Ya. Karena kita belum pernah juga kan. Ya. Ini semua serba pertama nih. Betul. Jadi semua serba pertama, sistem pasti berubah juga. Ya. Nah, kalau tindakan KPU sendiri ya, ini mungkin buat masyarakat yang khawatir juga ya. Ini kan pasti masyarakat juga banyak yang khawatir nih. Ya. Ini apa sih bedanya pemilihan kali ini dari sisi penyelenggara maupun pemilih nih? Bedanya gimana nih? Apa tindakan protokol kesehatannya gimana nih? Oke. Yang paling berbeda hari ini Bang Segap, kalau kita ketemu orang, kita nggak tahu orang ini senyum atau marah sama kita. Itu dia masalahnya. Kenapa? Karena semua pakai masker ya. Bagaimana dengan pemilihan kita? Sudah pasti berbeda.
Pemilihan terakhir yang kita ikuti adalah pemilu 2019. Apa yang membedakan? Tentu yang paling utama adalah terkait protokol kesehatan. Pada pemilu 2019, penyelenggara itu tidak pernah dilakukan rapid test. Penyelenggara? Ya, sebelum bekerja. Okay. Sekarang, mau bekerja itu harus rapid. Semua? Saya kasih contoh begini, ketika tahapan ini dilanjutkan 15 Juni, Bang Segap, itu semua, jadi yang harus bekerja di awal itu adalah PPS kami, yang ada di desa kelurahan. Mereka harus di rapid test karena akan melaksanakan tugas verifikasi faktual, yang dari rumah ke rumah itu. Itu lucu. Lucunya kenapa? Ternyata ada juga orang yang takut dengan jarum yang kecil itu. Tanganmu berapa kali sudah rapid test? Oh iya, ini Bang. Jadi ada yang takut. Kalau ini dicucuk terus ini. Jadi untungnya rapid test kita yang diambil sikit-sikit itu. Itulah. Kalau yang diambil di sini kan beda. Bagus. Aduh, kita nggak tahan cucukannya itu. Oke, lanjut. Oke. Yang lucunya itu ada yang teman-teman yang takut. Padahal sesungguhnya kekhawatiran yang berlebihan itu membuat imunnya kan turun. Gitu. Iya. Ya kan begitu. Memang. Nah, padahal sesungguhnya rapid itu tidak memastikan orang ini terkonfirmasi positif atau tidak. Ini kan terkait imunnya saja. Masalah daya tahan tubuh juga. Daya tahan tubuh. Soalnya aku reaktif. Oh gitu. Seminggu yang lalu. Tapi habis di swab, jadi ini aku habis di swab negatif. Kalau saya tidak pernah di Swab. tapi sering menyuap. Itu makan. Itu guyonan. Jadi kami di kantor KPU itu rapatnya itu kan biasanya kita tegang itu Bang Sekap. Ada regulasi yang beruntun turun, harus kita pikirkan sama-sama. Tapi saya mimpin rapat tuh selalu bawa guyon. Karena saya bilang kalau kita senang ya guyon terus, insya Allah imunnya kuat. Jadi mudah-mudahan tidak terkonfirmasi positif dan tidak reaktif ya gitu. Nah jadi yang membedakan pastinya terkait protokol kesehatan. Okay. Jadi teman-teman kami alhamdulillah ini saya boleh bilang begini Bang Gap. Kalau yang dinyatakan reaktif itu pasti ada. Dalam proses mulai dilanjutkannya tahapan. Ya. Tapi untuk sampai hari ini catatan KPU Kaltara belum ada satupun penyelenggara kami dari KPU provinsi sampai di tingkat desa kelurahan, bahkan ada PPDP namanya kemarin, yang mungkin Bang Segap sudah didata juga dari rumah, petugas pemutakhiran data pemilih. Wow, lupa. Kalau saya lihat tadi ada stiker depan rumah. Ada kan? Ada kayaknya. Oh. Nah, Ya, itu stiker apa tuh? Stiker tahun tadi kayaknya. Oh enggak, yang baru. Itu udah baru. Baru. Nggak ngecek. Jadi mereka itu kan dari rumah ke rumah, Bang Segap. Kan masyarakat itu jadi begini, pemutakhiran itu petugas kami itu datang dari rumah ke rumah. Okay. Kami menemukan ada kekhawatiran juga sebenarnya masyarakat. Pasti. Nggak mau buka pintu dia. Padahal sesungguhnya petugas kami itu sebelumnya dirapid. Lalu ketika bertugas kami kasih bekal dia. Kalau dulu kan cuma dikasih bekal pulpen, kemudian dokumen. Sekarang enggak. Dia kita kasih bekal masker, pelindung wajah, hand sanitizer, alat pengukur suhu, sarung tangan. Nah kemudian kita sarankan ketika pemutakhiran itu jangan masuk dalam rumah, sebisanya di luar rumah. Oke, itu kan pada saat di situ tuh. Tapi pada saat pemilihan nanti. Oke. Lebih-lebih saat pemilihan. Lebih lagi. Jadi, apa aja? Saat pemilihan itu yang kita bisa pastikan begini. Kalau pada pilkada sebelumnya maksimal pemilih di TPS itu 800. Sekarang kan kita menghindari terjadinya penumpukan orang, kerumunan, ya. Lalu sehingga kemudian KPU merubah regulasi TPS itu maksimal jumlahnya 500, tidak 800. Jadi dari kapasitas dulu 800 jadi 500. Oke. Apalagi? Kedua, bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS itu wajib menggunakan masker. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau ada yang datang tak pakai masker? Kita insya Allah sediakan di TPS itu masker cadangan. Oke. Kemudian nanti mereka datang ke TPS, yang dimana TPS itu sebelumnya
Ini sebelum TPS ya. Semua petugas KPPS itu wajib dirapit untuk dipastikan tidak ada yang reaktif. Kemudian TPS-nya itu wajib dilakukan sterilisasi, penyemprotan disinfektan sebelum digunakan. Ya. Lalu nanti orang datang ke TPS kan udah pakai masker, terus ngapain mereka? Yang datang ke TPS ini Bang Segap tidak seperti pemilihan sebelumnya. Mereka boleh datang jam berapa saja, mulai jam 7 sampai jam 1. Biasa gitu. Biasa begitu. Ini yang membedakan. Nanti mereka, kami akan sampaikan pemberitahuan di undangan itu ya. Ya. Jadi untuk datang ke TPS itu dijadwalkan. Jadi umpama Bang Segap masuk DPT, masuk di antara yang nomor urut pertama sampai nomor urut 50, itu di undangan kita sebutkan datangnya jam 7 sampai jam 9. Kalau telat bangun gimana? Nah, itu dia. Betul. Kalau melandau jar banjar. Nah, jadi yang jelas diatur dulu Bang Segap. Jadwal kedatangan ke TPS itu diatur. Lalu kemudian bagaimana penggunaan hak pilih di TPS? Dia datang itu Bang Segap nggak boleh langsung masuk. Dia harus diukur suhu tubuhnya dulu sebelum masuk ke TPS. Jadi kita sediakan pengukur suhu. Kalau dia di atas rata-rata, maka kita menyediakan di dalam wilayah itu juga TPS tersendiri, bilik tersendiri. Bilik tersendiri untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas rata-rata. Tapi sebelumnya juga mereka harus cuci tangan. Kita akan sediakan alat cuci tangan di situ, air mengalir pakai sabun. Ketika masuk ke dalam TPS, kita akan sediakan sarung tangan plastik. Semua pemilih. Jadi termasuk petugas kami itu menggunakan sarung tangan di TPS pada tanggal 9 Desember nanti. Lalu setelah itu apa? Dia menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilih dalam bilik suara. Itu mencoblos menggunakan apa? Sama seperti yang sebelumnya. Alat coblosnya paku. Paku. Tapi karena kita sudah menggunakan sarung tangan tadi, kami tetap berkomitmen alat coblosnya secara berkala disterilisasi, disemprot juga. Mungkin setelah digunakan berapa orang disemprot lagi oleh petugas yang ada di TPS. Setelah selesai nanti mereka memasukkan surat suara yang habis dicoblos. Sebelum keluar, kita biasa ngapain tuh Bang Segap? Itu main celup-celup biasanya. Nah itu dia. Jadi iya kan? Masih ada celup-celup juga. Jadi pemilihan 2020 ini tak pakai celup-celup dia. Jadi dia ditetes. Kan itu ada biasa anak kita itu minum obat itu pakai yang pipet. Nah, itu dia. Sejenis yang begitulah. Intinya bahwa tidak ada celup-menyelup pada saat pemilu 2019. Tapi sebelumnya tentu sarung tangannya dibuka dulu, dilepas dulu. Baru ditetesin, baru keluar. Jadi pencelupan tinta nggak ada lagi, tapi ditetesin. Semoga nanti ada yang kena ke baju. Salah celup kan, salah tetes. Salah tetes ya. Ke baju, mampus Atau kamu. takut juga dikira itu obat, jadi dia buka mulut malah Mas. Nah itu berarti ya, kebiasaan kan. Ya. Nah, ini kira-kira nih, ini kan kita nih sudah, ini kita jujur aja kita ini main kira-kira semua sudah nih ya. Ini kalau perkiraan menurun apa meningkat nih pemilih partisipasi? Yang jelas kami ditarget 77%. Aku nanya. Partisipasi yang pemilih ya. Pemilu kemarin tuh kita pilkada gimana? Bukan pemilu 2019. Kalau di Kaltara ini gimana tingkat partisipasi? Nah, ini pertanyaan bagus nih Bang Segap. Sekaligus saya pengen menceritakan prestasi masyarakat Kaltara pada pemilu 2019. Yang pertama, dari 34 provinsi, Kalimantan Utara itu dinobatkan sebagai provinsi teraman se-Indonesia pada pemilu 2019 ya. Yang kedua, tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia itu terlampaui pada saat itu. Berapa tahun tadi? 77-an persen juga. Itu target? Itu target nasional, tapi kita sudah hampir mencapai 80 pada saat itu. 80%? Hampir mencapai 80%. Tahun tadi? Artinya, masyarakat Kalimantan Utara itu sadar berdemokrasi.
punya kesadaran berdemokrasi, kemudian cinta damai, dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kedamaian, ketentraman Kalimantan Utara. Kalau kami disampaikan ini prestasi KPU, bukan. Menurut saya ini prestasi masyarakat Kalimantan Utara. Maka kita punya tanggung jawab bersama-sama seluruh elemen yang ada di Kaltara. Kalau pemilu nasional 2019 kemarin kita bisa sukses, apalagi pesta demokrasi lokal harus jauh lebih sukses. Nah, sedikit kekhawatiran ya, ini aku termasuk bukan menentang ya, enggak, cuman buat jadi masukan juga buat KPU. Ya. Ini kan kita selama ini kan saat ini sudah new normal nih. Ya. Katanya semua kegiatan kita itu berdasarkan protokol kesehatan, semuanya. Ya. Tapi kenyataannya saat ini ya, ini masyarakat kita ini masih belum sebenarnya. Contoh ya, kita paling gampang aja lah, kawinan. Ya. Katanya harus nasi kotak. Banyak kok yang aku dengar masih prasmanan. Itu contoh ya maksudnya ya. Ya kan? Nah, ini apa langkah-langkah KPU buat mencegah hal-hal kayak gini nih? Maksudnya, adakah kira-kira sudah yang dilakukan? Ya. Kalau kami memulai dari seluruh kegiatan tahapan yang kami lakukan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kan ada tim gugus tugas. Ya. Terkait bagaimana penegakan hukum protokol COVID. Kalau kami di KPU itu seluruh tahapan yang kami lakukan dengan cara-cara protokol kesehatan. Contoh tadi, masker nggak boleh tidak ada, hand sanitizer, pengukur suhu. Nah, kami sudah mengingatkan teman-teman kami di sekretariat untuk konsumsi, sekali lagi untuk sama-sama menjaga, kan begitu Bang. Karena barangnya ini tak dilihat, Itu masalahnya. tak nampak. Kapan dia ada di mana, berpindah kemana kita tak lihat. Maka kemudian termasuk konsumsi, dan ini perlu menjadi perhatian semua. Apalagi kita umpamanya melihat beberapa hari belakangan, khusus kita di Bulungan ya, itu kan relatif ada penambahan. Nah, dan kedisiplinan ini tidak bisa hanya kita harapkan ditegakkan oleh pemerintah. Maka kesadaran itu adalah kesadaran kolektif semuanya. Saya terus terang, ini contoh pengalaman cerita pribadi ya Bang Segap. Saya pulang dari kantor atau pulang dari sini, habis nemuin Bang Segap ini, saya ke rumah, semua pakaian ini harus saya lepas sebelum saya masuk rumah. Saya harus cuci tangan, jam berapapun saya pulang saya harus mandi Bang Segap. Iya. Jadi setidak-tidaknya saya memulai mendisiplinkan itu dari diri saya sendiri. Dan saya kadang sambil guyon sama pacar di rumah ya. Saya bilang, kamu nggak capek? Kenapa? Bayangkan kalau saya keluar masuk rumah Bang Segap, kegiatan beraktivitas di luar itu 3 kali berulang-ulang. Berarti setidak-tidaknya ada 6 setel pakaian yang saya pakai yang harus dia cuci. Kan gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Persoalannya kadang kalau saya nyuci sendiri dia nggak mau. Ya kan gitu. Jadi, nah, tapi saya kira disiplin itu perlu. Oke, tapi misal nih, ini kita berandai-andai aja ya. Semoga, kayaknya sih enggak sih. Cuman misal, ini ada yang keras kepala. Kami nggak mau nih milih giliran. Kami mau sama-sama 500 orang satu waktu. Apa yang dilakukan KPU? Kalau bahasa kita itu bukan keras kepala Bang. Teka gitu kan. Peka. Gitu ya. Ini misal kan. Ya. Kayaknya kemungkinan kecil tidak bakal terjadi sih. Tapi kalau ada yang teka luar biasa nih, gimana nih? Ya. Kami pertama melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemilihan ini. Jadi tugas kami ini tambah Bang Segap. Selain sosialisasi terhadap pemilihan, kami juga melakukan edukasi secara langsung terhadap protokol kesehatan. Ya, bagaimana kalau ada yang teka tadi? Kita berkoordinasi juga dengan aparat keamanan. Jadi setiap TPS itu nanti ada petugas, baik yang dari Linmas maupun yang teman-teman TNI Polri. Itu bukan sebagai penyelenggara, tapi bagian pengamanan. Tapi
saya berharap ya Kalimantan Utara ini masyarakatnya adalah masyarakat yang patuh. Karena tanggung jawab menjaga daerah kita ini kita sendiri, bukan orang lain kan gitu. Oke. Nah, ini terlepas dari masalah pandemi ya, kita sudahlah selesai lah pandemi ya. Iya. Bicara pandemi. Ini bedanya pemilihan tahun ini dengan 5 tahun yang lalu, apa yang beda? Maksudnya dari sisi penyelenggaraan. Dari sisi penyelenggaraan tentu persiapan kita jauh lebih waktunya lumayan panjang segap. 2015 tuh saya ingat betul kami dilantik bulan Februari. Pemilihan? Bulan Desember. Wih, cantik. Jadi kami bukan belajar lagi, dia harus lari kencang. Kenapa? Karena bulan Februari itu Maret sudah masuk tahapan. Padahal sebelumnya kan harus ada persiapan-persiapan. Jadi kami ini langsung lari. Untungnya pada saat itu Sekretaris KPU Kalimantan Utara, beliau ASN, sebelumnya ASN di Bulungan, pernah jadi Ketua KPU Kabupaten Bulungan, kemudian menjadi ASN ketika kita jadi provinsi sendiri. Pak Yadianur. Ya, Pak Yadianur waktu itu. Semoga Pak Yadianur tonton. Iya. Nih, beliau termasuk anggota Bapak berdua nih, kami berdua. Beliau termasuk salah satu boleh kita bilang bagian pahlawan demokrasi di Kaltara. Karena beliau yang juga menjadi bagian yang mendesain. Ya, itu pernah jadi bos dulu waktu di Humas. Oh, betul. Dan beliau ini luar biasa, Mas. Satu sisi secara usia dengan kita ya, kan jauh, beliau senior nih. Usia, kemudian pengalaman. Tapi beliau menempatkan betul-betul posisi beliau sebagai sekretaris. Saya ini pernah jadi anggota beliau ketika beliau jadi ketua KPU di Bulungan. Tapi ketika jadi provinsi, beliau jadi sekretaris KPU, saya jadi ketua KPU-nya. Tapi saya pikir begini, tentu ini bukan hanya persoalan jabatan. Bahwa adab, kita kan diajarin oleh guru-guru kita dulu ya, Mas, bahwa adab itu jauh lebih penting di atas ilmu dia. Sehingga saya selalu menempatkan bahwa beliau adalah senior saya dalam pelaksanaan tugas-tugas. Banyak pengalaman yang beliau transfer ke kita untuk pelaksanaan itu. Dan yang membedakan itu tadi, Bang Sekap, persiapan. Dana gimana? Ini tahun ini gimana nih? Alhamdulillah dana kita sudah ditransfer semua. Sudah ditransfer semua? Sudah ditransfer semua. Kemudian yang kedua yang membedakan, Mas Gap, pada saat itu apalagi kita provinsi baru, SDM kita masih terbatas. Saya ingat betul, selain 5 komisioner, kami hanya punya pegawai 13 orang. Pada saat itu. Harus melakukan pemilihan 2015, itu pemilihan serentak pertama sejak negeri ini merdeka. Yang diserentakkan gubernur dan bupati. Kita selain melaksanakan pemilihan di tingkat provinsi, harus melakukan konsolidasi supervisi kepada 4 kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Yang uniknya itu gimana, Bang Sigap? Kabupaten kota ini kan sudah duluan berdiri KPU-nya. Di KPU provinsi, saya dengan 4 teman-teman yang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya pernah di KPU Bulungan, kemudian ada yang akademisi dari salah satu kampus yang ada di Tarakan. Lalu kemudian ada yang pernah jadi jurnalis, ya. Ada yang guru. Kemudian ada yang pernah jadi ketua Panwas di salah satu kabupaten. Tapi berbeda kerjanya. Jadi itu tadi saya bilang diperkuat oleh Pak Yahdian. Selain pengalaman sebagai birokrat, pengalaman sebagai anggota KPU, ketua KPU waktu itu. Alhamdulillah bisa jalan. Sekarang 2020, di mana kami dilantik ya, periode kedua di provinsi. Kami dilantik pada bulan Februari 2019. Pemilihannya bulan April ya, maksudnya kemarin 17 April. 2 bulan ya? 2 bulan. Tapi kita lebih matang. Kenapa? Komposisi KPU Kaltara hari ini, selain saya, ada mantan ketua KPU Kota Tarakan. Beliau 2 periode di Tarakan, 1 periodenya pernah jadi ketua. Kemudian ada yang 2 periode di KPU Malinau,
satu periodenya jadi ketua, kan gitu. Kemudian ada satu dari satu-satunya perempuan, beliau 2 periode di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian ada satu lagi teman kami akademisi, dan beliau memang belum pernah jadi petugas KPPS. Tapi sesungguhnya pengalaman kepemiluan, beliau itu beberapa kali menjadi tim seleksi Panwaslu. Jadi secara pengetahuan terkait kepemiluan beliau insya Allah tahu. Dan alhamdulillah kita bisa berjalan lancar, sukses. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Ini by the way, sudah sampai mana nih? Ini Kapan? bagi yang belum tahu nih, Ya. buat kalau ini kan sudah tiap hari ya ngadapi, jadi pasti sudah tahu ini sudah sampai tahap mana. Ya. Ini kita syuting tanggal 28 Oktober. Betul. Ya. Ini sudah sampai tahap mana nih? Ya. Sejak 26 September Bang Segap, itu sudah masuk tahapan kampanye. Kampanye. Jadi kita sudah di tahapan kampanye yang berakhir nanti tanggal 5 Desember. Jadi sampai 26 September. Dari 26 September Sampai tanggal 5 Desember. itu tahapan Itu kampanye. Kampanye. Saat ini kampanye. Kampanye. Setelah itu Minggu tenang. berapa hari ya? Ya, pemilihan kan tanggal 9 Desember. Artinya 3 hari ya? 3 hari. 3 hari minggu tenang. 3 hari minggu tenang, bahwa seluruh pasangan calon, tim kampanye, pendukung tidak boleh melakukan aktivitas politik apapun. Kampanye dan stop sudah kampanyenya. Sampai tanggal 5 Desember. Ya 5 Desember itu kan stop kampanyenya. Selanjutnya banyak-banyak berdoa. Ya kan? Oh, rajin mereka berdoa sekarang. Gitu ya. Semua rajin berdoa sekarang. Jadi hanya saja kalau kami penyelenggara, Bang Segap, KPU, Bawaslu, itu tetap punya kewajiban melakukan sosialisasi sampai hari H. Oke. Jadi kalau penyelenggara tetap jalan prosesnya. Hari ini, alhamdulillah Kalimantan Utara beberapa hari yang lalu, tanggal 25 Bang Segap, malam Senin, kita sudah melaksanakan debat perdana. Ini berapa kali debat nanti? Insya Allah 3 kali. 3 kali. Yang kedua kapan? Yang kedua dijadwalkan itu insya Allah tanggal 14 November. 14 November itu apa? Sama? Calon gubernur juga? Semuanya. Semuanya? Ya. Jadi pada kegiatan debat, yang membedakan dengan 2015 kan itu debat pertama antara gubernur dengan gubernur. Ya. Debat kedua antara wakil gubernur. Debat ketiga lengkap, gubernur dan wakil gubernurnya. Yang ini? Yang ini kami lakukan lengkap terus, mulai debat awal sampai debat akhir. Karena kita pengen bahwa sinergitas itu terus berlanjut ya, terhadap visi dan misi yang mereka buat, program-program yang akan mereka laksanakan. Oh, kemarin ya, yang Pak Yahya ya, jadi moderatornya? Betul, Pak Dr. Yahya. Ya, itu sudah janji, cuman gara-gara ada sedikit masalah teknis kemarin nggak jadi. Iya, iya. Beliau kesini juga nih karena kebetulan Pak Yahya kan ada tingkat di kampus. Betul. Ya kan? Dia 98 kan? Jadi luar biasa ya. Jadi kita pengen bilang begini, kita punya talenta, punya tokoh-tokoh yang bisa go nasional. Itu dia. Ya, jujur aja bangga juga punya teman seperti beliau gitu. Nah, berarti ini harus dijadwalkan datang ke sini nih Bang Segap beliau. Diusahakan. Baik. Kalau beliau mau. Ya. Kalau pas lagi ada di Tanjung, ini kan siapa yang ada di Tanjung kita culik ke sini. Siap. Ini kita aja berapa jadwal kita nih? Betul. Tertunda berapa kali ya? Berapa kali? Jadi saya bukan bilang sibuk Bang Segap. Seolah-olah sibuk. Tapi memang sibuk kan. Semuanya memang sibuk kan. Makanya aku ngerti aja gitu. Nah sekarang gini, 5 tahun yang lalu kita, ini sedikit agak sensitif ya, 5 tahun lalu kita ada dapat pengalaman yang kurang mengenakan lah. Ya. Adakah langkah-langkah yang kita lakukan, sudah dilakukan KPU selaku penyelenggara buat mencegah hal-hal tersebut terjadi kembali? Ya. Melahirkan pemilihan yang berintegritas,
itu tidak bisa semata-mata menjadi beban tugas KPU ya. Maka kami, kata kuncinya itu menjaga integritas, soliditas, kemudian independensi itu menjadi bagian penting yang harus menjadi kami utamakan. Lalu kami melakukan sinergi dengan bersilaturahmi kepada para tokoh. Jadi ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, termasuk sinergitas dengan pemerintah, TNI, Polri, dan yang lain-lain. Ini apa? Untuk membangun kesepahaman bahwa tugas menjaga Kaltara ini tugas kita bersama, termasuk ya tempat kita sendiri Pak ini. Ya, jadi kita punya pengalaman. Tentu kita tidak pengen pengalaman itu berulang. Ya, sekali lagi itu seperti yang saya bilang tadi Bang Segap. 2019 kita punya prestasi membanggakan ya. Kalimantan Utara pada pemilu 2019 itu bisa terlepas kontestasi panas, apalagi kita lihat di media sosial ya, bertebaran hoax segala macam. Tapi Kaltara adem-adem saja. Saya berharap mudah-mudahan pemilihan serentak 2020 ini menjadi gambaran seperti 2019. Jadi masyarakat Kaltara menurut saya sudah cukup dewasa untuk menyikapi perbedaan pilihan. Oh ya nih, kemarin kan kita jujur aja ya, 2019 itu kan gila-gilaan polarisasinya masyarakat. Betul. Ya. Ini kalau kondisi saat ini gimana? Ini kan KPU ngawasi juga nggak yang di media sosial? Itu kerjaan Banwas? Ya, jadi saya ingin menyampaikan gini Bang Segap. Ini. Tahapan kampanye yang sudah jalan mulai 26 September itu kita mulai di hari kampanye pertama mengundang seluruh pasangan calon. Apa yang kami lakukan? Ada deklarasi dan ikrar dari seluruh pasangan calon terkait komitmen menjaga keamanan, siap menang, siap kalah, siap menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan tahapan kampanye. Nah, harapan kami komitmen dan ikrar ini disebarluaskan kepada seluruh pendukungnya, sehingga kemudian menjadi ikrar bersama untuk mengawal proses tahapan yang berjalan. Nah, tahapan ini sudah cukup panjang, kita kawal sama-sama. Tapi kondisi saat ini kayaknya sih masih aman-aman aja, alhamdulillah ya. Ya, jadi gini. Di media di dunia maya pun kayaknya bukannya tetap masih ya, tetap ada, cuman masih terkontrol. Alhamdulillah. Ini jujur aja Kaltara tahun ini keren banget ya. Untuk pilkada tahun ini, pemilihan ya namanya sekarang ya. Pemilihan tahun ini salut buat Kaltara, sampai saat ini kayaknya masih terkontrol secara baik sepertinya untuk media sosial. Oke, saya sampaikan gini Bang Segap. Jadi setiap pasangan calon itu secara regulasi mereka harus menyerahkan maksimal 30 akun sebagai media kampanye mereka lewat media sosial. Siapa yang punya kewenangan mengawasi? Itu teman-teman Bawaslu. Ya, Bawaslu terkait ujaran kebencian, hoax ya, yang mungkin saja ada akun-akun yang di luar yang 30 yang bukan dimiliki oleh para calon. Itu berdasarkan koordinasi dengan jajaran Polda Kalimantan Utara, teman-teman di Polri, khususnya di Polda Kaltara itu punya tim cyber yang juga patroli terhadap media sosial. Maka saya kira mungkin ini juga menjadi bagian kesadaran masyarakat kita, seperti Bang Segap bilang, bahwa terlepas ada dinamika perbedaan pendapat itu biasa saja. Biasa. Itu kita. Jadi gini ya, sedikit juga berbeda pendapat itu biasa ya. Kita bukan orang yang anti berbeda pendapat. Ya. Tapi yang penting bagaimana caranya kita berbeda pendapat dengan baik gitu. Jangankan sama Surya atau dengan siapa ya, dengan keluarga kita sendiri aja kita sering beda pendapat kan. Tapi dengan kita beda pendapat ya enggak juga kita harus sampai cakar-cakaran juga kan. Betul. Itu yang kita harapkan di Kaltara ini. Nah, beda pendapat is oke, apalagi kita apalagi kalau dari sisi Islam ya. Kita kan banyak tuh mazhab-mazhab apa segala macam. Ya udah beda pendapat ya sudahlah gitu nah. Itu yang semoga diterapkan oleh masyarakat Kaltara saat ini.
ya kan? Nah, ini sejauh ini kalau yang di Kaltara ini yang paling apa ya? Paling susah itu di mana juga daerah? Iya. Maksudnya dari sisi penyelenggara gitu, Pak. Iya. Kita ini terdiri dari 4 kabupaten 1 kota. Di tengah pandemi seperti ini, regulasi pasti menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini, Bang Segap. Kampanye saja, kalau dulu kan kita itu senang lihat kampanye yang di lapangan. Dangdutan ya. Itu rame ya, Bang Segap. Sekarang itu nggak boleh. Sampai saat ini ada yang melanggar, Pak? Bukan melanggar, ditiadakan itu. Tapi ada yang bebal nggak? Belum ada ya? Kalau pelanggaran, belum ada ya? Kalau pelanggaran terhadap protokol pasti ada. Pasti. Tapi tingkat pelanggarannya itu masih bisa ditolerir, kami kira untuk di Kaltara. Nah, kami mendorong pada pemilihan serentak 2020 ini kampanyenya melalui media daring. Jadi kami mengajak pasangan calon itu mari adu gagasan, ya, adu program, bukan adu kerumunan. Itu sehingga kita minta memaksimalkan harus melek teknologi. Nah, kemudian ada kendala, Bang Segap. Kaltara ini kan tidak semua punya akses jaringan yang bagus. Itu dia. KPU itu tetap masih memberi ruang. Ada yang ngomel, Mbak? Apanya? Calon. Kami belum pernah dengar itu ya. Atau mampus ini udah ada internet apa segala di kampung, bagaimana kami nganu nih, Pak? Betul. Nah, kami kasih solusi, Bang Segap. Masih boleh pertemuan terbatas, tatap muka maksimal 50 orang. Tapi tetap harus protokol kesehatan. Yang mana yang sulit, Bang? Kami mencatat, ya, Nunukan ada beberapa titik. Ini terkait distribusi, tapi terkait jaringan banyak yang memang belum bisa diakses. Kita nih ibu kota kan? Betul. Ibu kota nih aja, nggak usah jauh-jauh lah. Pejalin. Betul. Itu nggak ada sinyal tuh. Betul. Di situ. Pokoknya kalau ke utara nggak ada sinyal, mau kita lagi jalan ke utara kan, Tanjung Pas Utara, hilang sinyal tuh penjalin. Oh, itu tandanya ya? Tandanya tuh. Ada kan kalau kita ke Pimping kan, Betul. habis itu Peso Ilir, Betul. Peso, Bayangkara sebagian. Itu baru dari Bulungan. Kabupaten Ya? Bulungan itu. Betul. Di Tanah Tidung, kemudian di Nunukan, di Malinau. Sehingga boleh masih tatap muka dengan terbatas maksimal 50 orang sesuai protokol kesehatan. 50 itu maksudnya begini, Mas. Kalau ada ruangan tempat pertemuan, kan orang minimal jarak itu 1 meter. Kalau 50 orang yang dikumpul dibuat berjarak 1 meter ternyata sesak, itu nggak boleh 50 berarti. Dia harus separuh. Misalnya ruangannya begini, Ya. 50. Nggak bisa. Dia umpama kapasitas ruangannya itu 100, Bang Segap, maka dia harus setengah. Boleh 50. Harus setengah dari ruangan itu. Jadi itu. Contoh begini, saya kebetulan awal bulan yang lalu itu saya dari Krayan, Bang Segap. Itu untuk memastikan bagaimana proses yang kalau selama ini saya dengar terkait kesulitan akses teman-teman mendistribusikan logistik. Itu pesawat kan? Pesawat. Bisa jalan darat nggak sih itu? Ada informasi bahwa sudah bisa melalui jalur ke Malinau, tapi jalannya medannya masih lebih enak naik pesawat kayaknya. Betul. Nah, kami itu untuk Krayan, Bang Segap. Pengalaman pemilu dari pemilu ke pemilu, KPU itu pasti charter pesawat untuk daerah sana. Kemudian saya ke sebuah kecamatan di Krayan Timur. Karena Krayan itu kan ada 5 kecamatan tuh. Di Krayan Timur itu saya diceritakan oleh PPK-nya. Ada satu desa namanya Wayagung. Itu distribusi logistik kami nggak bisa pakai sepeda motor. Jadi? Pakai kerbau. Dan itu bukan sejam 2 jam, Mas Segap. Itu bisa mencapai sampai 8 jam. Berapa charter kerbau tuh? Charter kerbau tuh? Ini dia menarik pertanyaan Mas Segap. APBN kita. Ada standarisasi kita. Nah, itu dia. Soalnya kita kan standarisasi kan, kalau charter mobil, speed, tak ada kayaknya kerbau tuh, boy. Nah, begini Bang Segap. Kita kan pemilu 2019 baru lewat ya. Standar kan APBN itu.
Syukur-syukur kalau teman-teman pusat yang menyusun anggaran pernah ke sana. Atau setidaknya percaya dengan cerita kita. Itu Bang Segap. Kalau misalnya mereka bikin standar sih, apa hal pula Kaltara ini bikin standarisasi kerbau ini pula? Masih ada yang lebih unik Bang Segap. Apa lagi? Papua. Ya, apa Jadi lagi kami mereka? ngobrol cerita, standar mereka distribusi itu langkah kaki. Kan nggak ada itu. Maka ada kebijakan lokal lah. Nah, kalau APBN, seingat saya waktu itu biaya distribusi 300.000 Bang Segap. Kalau di Jawa itu cukup lah, kan begitu. Sini jadi apa? Itu saya kemarin tanya teman yang di sana, berapa yang paling rasional distribusi yang pakai kerbau itu Mas? 1 juta. Jadi saya bilang kenapa sampai lama? Jadi katanya gini Bang, berjalan itu kadang-kadang kan mereka sudah jalan nunggu lagi, kerbaunya singgah minum. Iya. Saya bilang kenapa enggak? Kalau kita tarik katanya nanti suatu saat dia merajuk, kita yang kacau pula. Itu masalahnya. Jadi hitungan teman-teman sekitar 8 jam. Mereka bisa sampai ke desa itu untuk membawa logistik. Ada ya desa begitu ya? Itu kayak yang paling susah. Ada lagi katanya yang melewati gunung-gunung. Ada lagi? Ada lagi. Tapi saya belum sampai ke sana. Pengen juga ya. Saya kemarin pengen sekali di Krayan itu karena ada 5 kecamatan. Saya pengen mengelilingi 5 kecamatan. Cuma karena waktu saya hanya 3 hari waktu itu Bang Segap, kondisi hujan, disarankan teman-teman untuk datang kembali nanti ketika cuaca sudah baik. Karena saya kasih contoh gini, ada Krayan Tengah. Mereka sudah menyiapkan penyambutan kami untuk ke sana. Tapi karena kondisi hujan kami nggak bisa. Akhirnya PPK-nya itu karena pengen kami baru pertama kali ke sana, mereka yang bergeser dari kecamatan tersebut menuju ke Krayan Induk. Mereka jalan itu sejak jam 8 pagi. Jumpa dengan kami itu jam 10 malam. Itu pun dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kita pengen bilang, kalau bicara Republik ini luar biasa luasnya. Makanya, itu kadang-kadang gini ya, orang pusatnya juga kadang-kadang seenaknya juga ngasih bikin-bikin nih. Orang nggak tahu di lapangan kayak mana gitu. Nah, itu yang bikin hal. Nah, ini kita kembali yang ke partisipasi pemilih nih. Ya. Kaltara 2019 amat sangat bagus, 80%. Ya. Tapi masih ada 20% nih, Ya. golput. Ya kan, yang nggak milih. Ya. Ini kalau kita bicara golput, ini dari sisi pribadi ya dan sisi ketua KPU, ini gimana menyikapi tentang golput nih? Pentingnya, nih kalau misalnya ada yang pingin golput misalnya, ada kayak yang ingin disampaikan kepada calon golputers ini? Ya. Momentum memilih pemimpin yang legitimate itu kan melalui pemilihan, proses pemilihan, di mana kita bisa menitipkan harapan, ya kan, menitipkan banyak hal kepada orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Maka ketika kita tidak ikut memilih, maka bisa saja kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak bisa memberikan harapan atau memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat, termasuk persoalan kita. Maka ketika kita ikut memilih, kita juga punya hak, ya, karena walaupun memilih itu kan hak itu Bang Segap. Ketika kita sudah memilih dalam pemilihan, maka kita punya kewajiban untuk menagih janji-janji mereka. Kita milih. Kita milih, tapi kan memilih itu kan hak ya. Kemudian kewajiban kita selanjutnya apa? Kita awasi, kita tagih janji mereka yang mereka sampaikan atau yang kita pernah sampaikan ke mereka untuk dilakukan. Tapi ketika kita berdiam, tidak melakukan langkah apapun, bagaimana mungkin kita mau menagih janji mereka? Sementara kita tidak ikut menentukan siapa yang terpilih, kan begitu. Sehingga kita memilih itu tidak semata-mata karena kewajiban, karena hak kita memilih ada. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meminta pertanggungjawaban para calon pemimpin yang kemudian nanti terpilih untuk menunaikan semua janji-janji yang sudah disampaikan. Jadi itu, dulu ada yang pernah ngomong, lupa siapa dulu ya.
Kalau kalian golput, nggak boleh protes. Nah, itu bahasa sederhananya kan begitu, Bang. Paling gampang kan? Kalau kalian golput, nggak boleh protes. Kalau kalian mau protes, harusnya dulu milih yang lain. Iya, betul. Iya kan? Jadi ibaratnya gini, kamu tuh sudah kayak kita prasmanan lah. Kita sudah disiapkan gitu. Betul. Jadi kalau yang golput, ini loh, ini kalian sudah siapkan, mau nggak mau makan, Iya, betul. ya kan? Itu istilahnya kan. Betul. Jadi tadi bilang Surya tadi, kalau kalian nggak milih, kalian bisa dibilang nggak punya hak buat menagih janji kalau mereka Terpilih. tidak terpilih. Kalau misalnya mereka tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Betul. Nah, oke, ini kita syuting tadi seperti yang kita bilang ya. Kita syuting saat ini tanggal 28 Oktober. Mungkin tayang mungkin sekitar Kamis atau Jumat mungkin, ya kan? Sumpah Pemuda. Ini buat yang muda-muda nih, ini kan banyak nih yang baru pertama kali nih, ada yang baru dapat KTP, ya kan? Ya. Ini kalau saran gimana nih buat yang muda-muda? Karena banyak penonton YouTube ini kan kebanyakan yang hobi nonton beginian kan banyak yang muda-muda nih. Berdasarkan data kami ya, Bang Enggak, terhadap data pemilih, itu pemilih milenial cukup signifikan. Signifikan. Ya. Hari ini berbeda dengan zaman kita dulu lah, Bang Sigap. Cuman kau Zaman kita dulu tak mengaku. uniknya kan begini, walaupun kita belum ikut mencoblos dulu ya. Cerita orang-orang tua dulu, memang ada pemilu sejak dulu. Ya, Pemilu. Pemilunya belum dilaksanakan, orang sudah tahu siapa yang Ya. jadi. Iya. Biasanya nomor. Nah, itu Nggak zaman dulu. Nggak usah sebut ya, nggak usah Iya, sebut partai ya. nggak Yang biasa dulu nomor 2 yang selalu menang. Jadi pada saat itu, kalau sekarang kan beda. Hmm. Kita yang kaum muda itu bisa ikut menentukan nasib daerah kita ke depan seperti apa. Bukan dengan cara game online saja. Game online nggak dilarang, tapi partisipasi generasi muda itu menjadi bagian penting untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin jangan main-main loh. Kami bisa tagih itu janjimu. Kan gini, reformasi di negeri ini semuanya digerakkan oleh kaum muda. Ya Bang Segap ya. Sejarah bangsa kita terakhir reformasi 98. Yang kita ada di dalamnya pada saat itu. Kau pernah kejar-kejar kan? Kita ngajak adik-adik kita hari ini. Kami di KPU Bang Segap itu punya program beberapa waktu yang lalu kami merekrut yang namanya relasi. Relawan demokrasi. Di situ ada 10 segmentasi relawan. Termasuk generasi milenial ada di situ. Karena kami pengen generasi milenial selain aktif dengan dunianya, mereka bisa juga ikut berkontribusi. Karena mereka yang paling paham tentang dunia teknologi segala macam, kita ingin menjadikan mereka ini adalah agen-agen untuk melawan hoax, politisasi sara di dunia medsos. Alhamdulillah ini efektif. Selain mereka bisa mengekspresikan kemampuan mereka di dunia teknologi, mereka dapat honor. Ya, kita sediakan honor. Uang capek. Ya, uang capek itu alhamdulillah ini bagus ya. Harapan kami kami di KPU ini begini Bang. Di KPU Kalimantan Utara itu ada namanya Balai Pintar Pemilu. Di kabupaten kota ada punya rumah-rumah pintar pemilu. Tapi kami berharap bukan hanya baloi atau rumahnya saja yang pintar. Warganya juga harus pintar. Sehingga sosialisasi kami tentang pemilu tidak hanya ketika ada tahapan pemilihan, Bang Segap. Kami menjadikan baloi pintar pemilu itu menjadi tempat di mana teman-teman muda, ya, pelajar itu bisa datang ke situ untuk belajar tentang bagaimana melahirkan, bagaimana memilih pemimpin-pemimpin terbaik ke depan.
Hari ini kami dapat dukungan luar biasa Bang Segap. Di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, di saat kami sedang rapat tadi pagi, kami didatangi oleh salah satu elemen pemuda yang ada di Bulungan. Memberikan dukungan penuh kepada KPU Kalimantan Utara untuk melaksanakan pemilihan ini secara berintegritas. Pemilihan yang sehat, pemilihan yang bermartabat. Ini dukungan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada salah satu elemen pemuda yang ada di Kabupaten Bulungan yang memberikan dukungan terhadap itu, dan dukungan ini tentu menjadi modal penguat kami. Kami ingin menegaskan bahwa penyelenggara itu kemewahan yang paling mewah yang dimiliki Bang Segap bukan duit, bukan jabatan. Kemewahan yang paling mahal yang kami miliki adalah integritas. Dan kami berkomitmen menjadikan itu terus kami pegang sampai kapanpun dalam melaksanakan tugas itu. Jadi gini ya, buat yang muda-muda ya, bukannya kami tua juga sih, enggak. Kami belum tua, ya kan? Kami belum merasa tua sebenarnya. Muda itu Bang Segap, muda itu hanya sekali. Masa muda itu hanya sekali, selanjutnya masa selalu merasa muda. Nah, jadi gini, mungkin ya memang kalian kan nggak sempat merasakan nih zaman-zaman sebelum reformasi ya. Dulu zaman-zaman kakak-kakak kami, kami tuh nggak tahu loh siapa yang jadi bupati, gubernur ini. Tiba-tiba ada aja, muncul aja tuh. Ya, betul. Iya kan? Betul. Ingat tak zaman-zaman dulu? Betul. Kita masih di Bulungan ya. Betul. Siapa tuh apa? Oh, mau selesai sudah nih bupati kita nih. Oh iyalah. Tiba-tiba ada yang bupati baru. Ada yang ganti. Siapa lagi, dari mana deh nih? Kan? Itu salah satu apa ya? Kemewahan yang orang zaman sekarang ini harusnya syukuri gitu loh. Ya. Harusnya disyukuri aja bahwa kita bisa memilih pemimpin kita sendiri. Dulu nggak bisa, boy. Nggak bisa sama sekali. Kita ngikut aja ya. Kita ngikut aja apa yang dikasih pemerintah, walau alam dari mana, ya kan? Dulu kan ditunjuk pemerintah semua. Ya. Tiba-tiba ada aja sudah di Tanjung. Tiba-tiba bupati sudah, atau dulu bupati ya kita ya. Ya, bupati. Bupati. Nah, ini kan kita berdua masih ASN ya? Masih, tapi cuti di luar tanggungan negara. Oke. Kita berdua ini ASN. Ini kalau pesan buat ASN ini gimana nih masalah netralitas nih selaku dari penyelenggara? Ya. Kalau ASN itu wajib hukumnya netral. Tidak boleh ikut mengkampanyekan dan lain sebagainya terhadap pasangan calon. Tapi dia punya hak pilih. Jadi berbeda dengan teman-teman TNI Polri Bang Segap. Itu netral yang sesungguhnya. Artinya nggak boleh milih ya? Tidak boleh memilih. Kalau ASN, termasuk kami KPU ini netral. Tapi dia menjadi tidak netral nanti baik yang ASN maupun yang KPU itu nanti ketika di bilik suara. Kenapa? Karena dia kan harus milih. Punya hak pilih gitu maksud saya. Yeah. Beda dengan yang TNI Polri, memang tidak bisa memilih sama sekali kecuali nanti mereka pensiun. Nah, teman-teman Bawaslu terus melakukan edukasi, sosialisasi, mengingatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak PJS Gubernur Kalimantan Utara itu bersama jajaran ASN mendeklarasikan mengkampanyekan netralitas ASN. Dan bahkan surat edarannya sudah ada. Tapi kan sejauh ini kan ada aja kan? Ada. Cuma itu tugas Bawaslu. Pak Bawaslu ya. Ya. Jadi kita cuman memberikan arahan saja. Betul. Enggak boleh, tapi kalau melanggar silakan berurusan dengan Ya. Bawaslu nanti. Bawaslu. Nanti Ada kayaknya sanksi. Nanti Bawaslu juga mungkin kita panggil. Betul. Kita Betul. konsultasi masalah netralitas ini. Ya. Oke. Jadi kalau bisa ya masyarakat Kaltara, ini kita sudah terakhir ya. Memilih lah. Ini tanggal 1 tanggal 28, kira-kira 1,5 bulan lah ya. Ya. Kira-kira 1,5 bulan lagi kita ada hajatan Ya. pemilihan serentak bupati dan gubernur
Untuk gubernur ada 3 calon. Ya. Untuk bupati Bulungan ada 4. Untuk Nunukan berapa? Nunukan ada 2. Nunukan 2, KTT 4, Malinau 3. Kepada seluruh masyarakat Kaltara ya, memilih lah ya. Kalau ada pesan terakhir ya, yang mau disampaikan? Ya, memilih itu adalah bagian dari sejarah untuk menentukan nasib dan siapa pemimpin Kaltara ke depan. Jadi kami mengajak ya, dari KPU mengajak seluruh warga Kaltara, mari menjadi bagian dari sejarah yang baik ini ya, untuk menentukan pemimpin-pemimpin terbaik. Hari ini calon di tingkat provinsi ada, seperti yang kita ketahui ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang terbaik. Semuanya terbaik. Dan kemudian mari kita menjadi bagian yang terbaik itu untuk menentukan yang terbaik semuanya. Jadi generasi muda, apalagi ini tanggal 28 Oktober ya, kita mengajak mari menjadi bagian sejarah ini. Sejarah Republik, sejarah bangsa kita itu kental dengan gerakan kaum muda dalam reformasi dan sebelum-sebelumnya. Sehingga kita perlu sama-sama menyukseskan dengan pemilihan yang berintegritas, pemilihan yang aman, damai, dan jangan lupa pemilihan yang sehat agar kita semua selamat. Oke. Jadi demikian ya podcast kita kali ini. Yang jelas aku doakan KPU tetap sehat semua. Amin. Masyarakat juga nanti yang memilih semoga selamat semua. Kita tidak mau ada klaster baru. Makanya kita mengusahakan dengan ini mungkin agak resek ya. Jujur aja nih pemilihan yang mungkin agak sedikit merepotkan baik dari sisi penyelenggaraan maupun pemilih nanti. Tapi nikmati saja. Betul. Karena ini demi kebaikan bersama. Betul. Kita perlu pemimpin untuk memimpin daerah kita. Karena kalau enggak ya kacau juga, ya kan? Kalau kita enggak punya pemimpin, siapapun itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat Kanda Surya atas waktunya. Hampir sejam lebih ini. Sejam nih kita ngomongnya. Nggak terasa ya, Bang? Iya, nggak terasa. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.